Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Pada video sebelumnya kita sudah membaca adab tilawatil Quran sampai dengan adab yang ke-6. Kali ini kita melanjutkan adab yang ke-7. Adab yang ke-7, ayuhsinal istima' ilaihi wal insad inda sima'ihi liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204. Yang ketujuh, hendaknya mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik dan diam, tidak berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Adab yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hendaknya kita diam, tidak berbicara, apalagi kita bercanda ya. Akan tapi kita diam, kita mendengarkan, kita memperhatikan dengan baik ya, supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berikutnya yang ke-8, an yata'ahadal Qur'an wa yuwazibu ala tilawatihi wa madarisatihi wa dhalika hatta la yansahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu al-Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi law ashaddu tafsiyan ay tufallutan minal ibil fi aqliha. Yang kedelapan, hendaknya selalu menjaga Al-Quran dan tekun membacanya dan mempelajarinya atau bertadarus hingga tidak lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah Al-Quran dengan baik, karena demi Allah yang diriku berada di tangannya, ia benar-benar lebih liar atau mudah lepas daripada unta yang terikat di tali kendalinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang ke-8 ini menjelaskan kepada kita hendaknya kita selalu menjaga bacaan Al-Quran. Siapkan atau sediakan waktu kita dalam sehari untuk membaca Al-Quran secara konsisten ya, komitmen istiqomah. Misalnya kita sempatkan setiap habis maghrib sampai isya kita membaca Al-Quran. Berapa banyak baca Al-Quran? Tidak perlu banyak, yang penting waktunya misalnya habis maghrib sampai isya, terserah mendapatkan berapa halaman ya. Atau kalau yang habis maghrib tidak bisa, sediakan waktu
ba'da isya, misalnya selama setengah jam atau 15 menit ya, terserah. Yang penting kita menyiapkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran dan komitmen konsisten. Jadi kalau kita membaca Al-Quran habis maghrib, setelah maghrib, maka setiap hari niatkan untuk membaca Al-Quran setiap habis maghrib. Jangan sampai lewat, jangan sampai lupa. Atau kalau kita menyiapkan waktunya habis isya, mari kita konsisten, kita komitmen untuk membaca Al-Quran setiap habis isya. Kita niatkan ya. Kemudian berikutnya yang kesembilan, alla yamassal mushaf illa tahirun, liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79. Hendaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sudah maklum ya di kalangan umat Islam Indonesia bahwa setiap orang yang menyentuh Al-Quran ya, maka dia harus dalam keadaan suci ya, suci baik dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Kemudian yang ke-10, yajuzu lil haid wan nufasa qiraatul Quran biduni massul mushaf wa hadza fi as-sahhi qalil ulama. وهذا في أصح قول العلماء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك. Yang ke-10, boleh bagi wanita yang sedang haid dan nifas membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushafnya, menurut salah satu pendapat ulama yang lebih kuat, karena tidak ada hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, ini khilaf. Ada sebagian yang mengatakan bahwa wanita yang haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran apalagi menyentuhnya gitu ya. Tetapi berdasarkan hadis ini atau berdasarkan adab yang ke-10 ini ya, wanita yang sedang haid atau nifas diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushafnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-11, yustahabbul jahru bil Quran malam yatarattabu alaihi mafsadatan min riya'in wa nahwihi au ishghalin liman hawlahu minal musallin aw ittalina. Yang ke-11, disunnahkan menyaringkan bacaan Al-Quran selagi tidak ada unsur yang negatif seperti riya atau yang serupa dengannya, atau dapat mengganggu orang yang sedang sholat atau orang lain yang juga membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus tahu ya, sunnahnya memang membaca Al-Quran itu dengan suara ya, dengan suara yang bisa kita dengar dengan telinga kita sendiri. Tetapi kita harus perhatikan di sekitar kita, apakah ada orang sedang sholat, sehingga kalau kita membaca Al-Quran dengan jelas, dengan terang, dengan suara yang agak keras akan mengganggu dia. Atau di samping kita ada juga orang yang membaca Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar akan mengganggu dia. Nah, jika demikian maka silakan membaca Al-Quran dengan tidak bersuara. Tetapi sunnahnya membaca Al-Quran dengan suara yang bisa didengar paling tidak oleh telinga kita sendiri. Kemudian yang terakhir, adab yang ke-12, minas sunnah al-imsaku 'anil qiraah 'inda ghalabatin nu'as. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minal lail falyasta'jimil Qur'an 'ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'. Yang ke-12,
Termasuk sunnah adalah berhenti membaca Al-Quran bila sudah ngantuk. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu bangun di malam hari, lalu lisannya merasa sulit untuk membaca Al-Quran hingga tidak menyadari apa yang ia baca, maka hendaknya ia berbaring atau tidur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang ke-12 ini menjelaskan kepada kita, jika kita bangun malam kemudian kita merasa ngantuk sehingga kita tidak menyadari apa yang kita baca gitu ya, karena kita ngantuk gitu, maka sunnahnya tinggalkan bacaan Al-Quran kemudian kita tidur. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.